Pagar Laut Tangerang. Nelayan terkepung, siapa dalang dibaliknya? Sebuah fenomena mengejutkan mencuat di pesisir Tangerang. Nelayan setempat, termasuk Khalid dari Desa Kronjo, terpaksa hidup dalam tekanan akibat keberadaan pagar laut sepanjang 30 km yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek besar ini? Kisah penuh intrik ini menguak banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pagar yang mengubah hidup nelayan. Sejak 14 Agustus 2024, para nelayan mulai merasakan dampak besar dari pagar laut misterius ini. Wilayah tangkap mereka menjadi terbatas, dan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan pun menurun drastis. Khalid, seorang nelayan yang sudah berpuluh tahun menggantungkan hidupnya pada laut, mengaku merasa seperti dijajah kembali. Kami nggak bisa melaut seperti dulu. Setiap kali mencoba menangkap ikan di area tertentu, ada pagar yang membatasi gerak kami, ujar Khalid penuh emosi. Pagar tersebut membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Dibangun dengan bahan yang kokoh, pagar ini dipastikan bukan hasil kerja masyarakat lokal. Ini bukan kerja orang tak berduit. Khalid menyatakan dengan tegas bahwa pagar ini tidak mungkin dibuat oleh pihak yang tidak memiliki modal besar. Struktur bangunannya yang rapi dan kuat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau melihat bangunan pagarnya saja, itu nggak mungkin dilakukan oleh orang tanpa uang. Siapapun yang percaya ini kerjaan masyarakat, harus dipertanyakan akal sehatnya, ditambahnya. Pernyataan ini memunculkan spekulasi tentang keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut. Dugaan korporasi dan dampak sosial. Khalid sempat berbicara dengan beberapa pekerja yang mengaku dipekerjakan untuk memasang pagar tersebut. Menurut mereka, proyek ini didanai oleh sebuah korporasi ternama dari Jakarta dengan bayaran Rp100.000 per hari. Hal ini menambah dugaan bahwa pagar laut ini memiliki kaitan erat dengan kepentingan bisnis skala besar. Namun, dampaknya terhadap masyarakat sangat nyata. Selain membatasi akses nelayan ke wilayah tangkap, keberadaan pagar ini juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Abrasi, yang sebelumnya menjadi perhatian utama, kini justru berpotensi semakin parah karena perubahan arus laut. Laporan yang mandek di tengah jalan. Pada Desember 2024, Khalid bersama nelayan lainnya melaporkan kasus ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten. Hasil audiensi mengungkapkan bahwa pagar tersebut tidak memiliki izin resmi. Namun, hingga kini, belum ada tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak terkait. Kami sudah lapor. DKP bilang mereka tahu ini ilegal, tapi mereka hanya bisa melapor ke atasan. Sampai sekarang, kami tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab, keluh Khalid. Presiden turun tangan. Situasi ini akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk segera membongkar pagar laut tersebut dan mengusut dalangnya. Komisi 4 DPR RI juga berencana memanggil pihak KKP untuk memberikan klarifikasi. Ini bukan hanya soal nelayan atau lingkungan, tapi soal kedaulatan laut kita, tegas seorang anggota Komisi 4. Harapan di tengah ketidakpastian. Bagi Khalid dan para nelayan lainnya, keberanian untuk bersuara adalah bentuk perjuangan mempertahankan hak hidup. Mereka berharap, dengan perhatian dari berbagai pihak, pagar laut ini dapat segera dibongkar dan kehidupan mereka kembali normal. Kami cuma ingin melaut dengan tenang. Laut ini warisan nenek moyang kami, bukan untuk dibatasi oleh pagar, tutup Khalid. Akankah misteri pagar laut ini segera terungkap? Ataukah perjuangan nelayan masih harus berlanjut dalam ketidakpastian? Publik menunggu jawabannya.